Triyanto, S.Si, Matpoltekkes Kemenkes Surabaya tanggal 21 September tahun 2023. Prakata, selamat datang di dunia baru di mana kecerdasan buatan artificial intelligence membuka jalan bagi penelitian yang inovatif dan revolusioner. Buku ini, aplikasi ChatGPT, membuka potensi artificial intelligence untuk penelitian, bertujuan untuk menjadi panduan Anda dalam menavigasi potensi luar biasa dari aplikasi ChatGPT dalam penulisan karya ilmiah atau jurnal artikel. ChatGPT, sebuah model bahasa berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI, telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan kemampuannya untuk memahami dan merespons dalam berbagai bahasa, ChatGPT telah membuka pintu bagi penelitian baru dan menarik di berbagai bidang. Buku ini akan membantu Anda memahami bagaimana menggunakan ChatGPT untuk tujuan penelitian Anda. Dari memahami dasar-dasar hingga menerapkan teknik canggih, buku ini akan membimbing Anda melalui setiap langkah proses. Namun, buku ini bukan hanya tentang teknologi. Ini juga tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi ini untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan memanfaatkan kekuatan AI, kita dapat menemukan solusi untuk tantangan yang kita hadapi sebagai masyarakat. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mari kita jelajahi dunia baru ini bersama-sama dan lihat apa yang bisa kita capai dengan kekuatan AI. Salam Dr. Triyanto. Bab pendahuluan 1. Apakah artificial intelligence kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI adalah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, belajar, reasoning, penalaran, dan self-correction, memperbaiki. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Gambar 1. Konsep dasar kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, membantu kita dalam berbagai cara yang mungkin tidak kita sadari. Berikut adalah beberapa contoh artificial intelligence. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet. Mereka biasanya digunakan dalam dialog sistem untuk berbagai tujuan praktis termasuk layanan pelanggan atau informasi acara. Dengan kemampuan untuk memberikan layanan pelanggan 24/7, chatbot dapat memberikan respon instan terhadap pertanyaan pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk menangani lebih banyak pertanyaan secara bersamaan. Gambar 2. Chatbot Machine-Based Face Recognition. Teknologi pengenalan wajah adalah salah satu aplikasi AI yang paling banyak digunakan saat ini. Sistem ini menggunakan algoritma AI untuk mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar digital atau video frame dari video sumber. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari membuka smartphone hingga sistem keamanan tingkat tinggi dan pengenalan wajah di media sosial. Gambar 3. Face Recognition. Virtual Assistant seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant menggunakan AI untuk memahami perintah suara dan menjalankan tugas seperti mengatur alarm, membuat daftar belanja, atau memutar musik. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan umum, memberikan rekomendasi, dan bahkan mengendalikan perangkat pintar lainnya di rumah Anda. Gambar 4. Virtual Assistant. Semua ini adalah contoh bagaimana AI telah merubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia di sekitar kita. Dengan kemajuan teknologi ini, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi dan peningkatan dalam cara kita hidup dan bekerja. 2. ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI.
Model ini dirancang untuk menghasilkan teks yang mirip dengan cara manusia menulis. ChatGPT telah dilatih pada berbagai jenis teks dari internet, yang memungkinkannya untuk menghasilkan jawaban atas berbagai pertanyaan, menulis esai, cerita, dan banyak lagi. Namun, penting untuk dicatat bahwa ChatGPT tidak memahami teks secara semantik dan tidak memiliki kesadaran atau pendapat pribadi. Semua respons yang dihasilkannya didasarkan pada pola dalam data pelatihan yang telah diterimanya. Gambar 5. ChatGPT dari OpenAI GPT Prompt Engineering adalah praktik merancang prompt secara strategis untuk membimbing perilaku model bahasa GPT, seperti GPT-3, GPT-3.5 Turbo atau GPT-41. Ini melibatkan penulisan prompt dengan cara yang akan mempengaruhi model untuk menghasilkan respons yang Anda inginkan. Elemen prompt engineering ChatGPT terdiri dari A. Konteks, memberikan pengantar singkat atau informasi latar belakang untuk mengatur konteks percakapan. Ini membantu model AI generatif memahami topik dan memberikan titik awal untuk percakapan. Misalnya, Anda adalah seorang konsultan kesehatan lingkungan. Anda fokus untuk membantu pelanggan memecahkan masalah lingkungan khususnya terkait polusi udara. B. Instructions. Nyatakan dengan jelas apa yang Anda ingin model AI generatif lakukan atau pertanyaan spesifik yang ingin Anda jawab. Ini memandu respons model dan memastikannya berfokus pada topik yang diinginkan. Misalnya, berikan 3 judul penelitian terkait dengan upaya pencegahan penyakit diabetes bagi masyarakat kota untuk menurunkan prevalensi penyakit tersebut. C. Input data. Sertakan contoh spesifik yang Anda inginkan untuk dipertimbangkan atau dibangun oleh model AI generatif. Misalnya, berdasarkan tabel tersebut di atas, berdasarkan current web page, thread current page, D. Output indikator, tentukan format respons yang Anda inginkan, seperti bullet point list, paragraf, code snippet, tabel or format yang lain. Ini membantu model AI generatif menyusun responsnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh, provide a step-by-step guide on how to reset a password using bullet points. Context Instructions Input Data Output Indikator ChatGPT Machine GPT Prompt Engineering Elements GPT 3.5 or GPT 4.1 Source Code 2 Checklist 3 Diagrams 4 Vector Files 5 Tables 6 CSV 7 JSON 8 Graphes 9 Extensible Markup Language Small Output Gambar 6. Elemen prompt engineering berikut adalah semua format output ChatGPT yang dapat Anda gunakan. Source code, checklist, diagrams, vector files, tables, CSV, JSON, graphes, extensible markup language, small. Gambar 7. Mengembangkan sebuah source code. Gambar 8. Output sebuah diagram gambar 9. Output ChatGPT berupa tabel. Gambar 10. Output ChatGPT berupa checklist gambar 11. Output berupa CSV. Gambar 12. Membuat cover letter artikel ke editor-in-chief. Bab 2 Penggunaan ChatGPT 2.1. Membuat ringkasan artikel. ChatGPT memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat ringkasan dari sebuah artikel. Dengan menggunakan teknologi AI canggih, ChatGPT dapat membaca dan memahami konten artikel, lalu merangkum poin-poin penting dalam bentuk yang lebih singkat dan mudah dipahami. Proses ini melibatkan pemahaman konteks, identifikasi informasi kunci, dan penyusunan ulang informasi tersebut dalam format ringkasan. Dengan demikian, ChatGPT dapat menghasilkan ringkasan yang akurat dan informatif, membantu pengguna mendapatkan pemahaman cepat tentang suatu topik tanpa harus membaca seluruh artikel. Gambar 13. ChatGPT dalam membuat suatu ringkasan. Kemampuan ini sangat berguna dalam berbagai situasi, seperti penelitian, belajar, atau sekadar mencari informasi cepat. Berikut adalah beberapa contoh prompt yang bisa Anda gunakan untuk meminta ChatGPT membuat ringkasan dari sebuah artikel. 1. Buat ringkasan dari artikel ini tentang perkembangan terbaru dalam teknologi AI. 2. Ringkas artikel ini tentang dampak perubahan iklim pada pertanian. 3. Buat ringkasan singkat dari artikel ini tentang penemuan baru dalam fisika kuantum. 4.
Ringkas informasi penting dari artikel ini tentang pandemi COVID-19. Anda hanya perlu mengganti bagian artikel ini tentang dengan topik atau judul artikel yang sebenarnya. ChatGPT kemudian akan membaca dan memahami artikel tersebut dan memberikan ringkasan yang informatif dan mudah dipahami. 2.2 Pembuatan soal ujian. ChatGPT memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat berbagai jenis soal ujian, termasuk soal esai, pilihan ganda, multiple choice, benar salah, true false, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan teknologi AI canggih, ChatGPT dapat merancang soal yang menantang dan relevan untuk berbagai topik dan tingkat kesulitan. Berikut adalah beberapa contoh prompt yang bisa Anda gunakan untuk meminta ChatGPT membuat soal ujian. 1. Buat soal esai tentang sejarah Indonesia. 2. Buat soal pilihan ganda tentang konsep dasar fisika. 3. Buat soal benar salah tentang teori evolusi. 4. Buat soal isian singkat tentang siklus hidrologi. Anda hanya perlu mengganti bagian tentang dengan topik atau materi yang sebenarnya. ChatGPT kemudian akan merancang soal yang sesuai dengan permintaan Anda. Ini bisa sangat membantu dalam proses pembuatan soal ujian atau latihan belajar. Gambar 14. Membantu dalam pembuatan soal ujian. 2.3 Mengembangkan sebuah source code pada program aplikasi komputer. ChatGPT memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membantu membangun source code program komputer. Dengan memanfaatkan teknologi AI canggih, ChatGPT dapat merancang dan menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python. ChatGPT dapat membantu dalam berbagai aspek pembuatan kode, mulai dari menulis fungsi sederhana hingga merancang struktur program yang lebih kompleks.